Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif Garasi Mobil Semarang. Nah, kali ini ada mobil hatchback cantik ya, low KM, kondisi super istimewa. Apalagi ini unit mobil dengan usia kita bicara ini 2011 bos, 15 tahun 2026 ya. Ini mobil tangan pertama asli H, kondisi full original. Kali ini kita bicara mobil yang dengan usia 15 tahun spesifikasi seperti ini. Udah susah nyarinya. Nah, di sini ini mobil adalah pesanan konsumen kami, Om Yudi dari Semarang aja kebetulan. Pesen Mazda 2R generasi sebelum Sky Active ya, berarti generasi 9, 10, 11, 12, 13 ya. Warna putih, matic. Nah, ini sudah kita dapatkan dengan spesifikasi kategori antik. Nah, nanti buat teman-teman yang penasaran nih, bagaimana spek mobil ini nanti bisa ditonton, tak review lengkap spek mobil ini, kualitas mobil ini. Ini hasil perburuan oleh tim kami yang berburu nyari unit mobil ini di Salatiga. Setelah kita dapat unit mobil ini, kita olah. Ada beberapa PR, sekali lagi mobil bekas gak ada yang sempurna ya. Mobil dengan kekurangan-kekurangan itu, kita olah sebaik mungkin dari pemberesan lecet body cat bumper depan, service general check up, salon detailing, perawatan kolong-kolong bawah, udah ready. Jadi pembeli kami itu nanti tinggal pakai doang, nggak perlu ribet. Yang awam, nggak ada waktu, nggak paham, pasrahkan aja ke Garasi Mobil Semarang dengan kualitas terbaik seperti ini. Yuk, penasaran bagaimana spesifikasi pesanan mobil Mazda 2 ini? Tonton video ini dari awal sampai akhir di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari, bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini unit Mazda 2 pertama akan kita lakukan proses pengolahan dari divisi bengkel mesin untuk melakukan pengecekan servis rem 4 roda, servis mesin tune up, pembersihan busi, dan pengecekan kaki-kaki. Nah, unit mobil ini ketika kami ambil overall dari bagian kaki-kaki sih aman. Worm stir, ball joint, tie rod, long tie rod. Tapi untuk lebih detailnya sebaiknya biar teknisi bengkel mesin kami untuk dilakukan pengecekan ulang. Jadi benar-benar unit mobil itu ketika nanti akan kita serahkan ke konsumen itu sudah kondisi siap pakai. Nah, di sini kaki-kaki aman, rem 4 roda juga aman, masih tebal kondisi 80%. Jadi cuman kita lakukan proses servis rem 4 roda saja. Di bagian mesin kita lakukan proses gurah mesin untuk membersihkan kerak-kerak yang membandel di atas piston. Setelah itu nanti kita sedot, pembersihan filter bensin, tune up, pembersihan busi, pembersihan filter udara, dan juga kita melakukan penggantian oli mesin menggunakan PTT 5W30. Serta di sini kita juga melakukan penggantian filter oli. Jadi seperti inilah treatment yang kita terapkan. Dan di sini kita juga lakukan pengecekan di bagian radiator. Setelah dicek itu ternyata radiator ada kurang air sedikit. Ternyata kita cek itu tutup radiatornya, karetnya sudah aus. Nah, di sini kita belanjakan untuk tutup radiator yang nantinya akan kita ganti. Jadi benar-benar unit mobil dipastikan sebelum kita serahkan ke konsumen kondisi sudah siap pakai, aman. Jadi konsumen juga tenang dalam mengendarai. Bro. Oke, di sini juga ada treatment kedua yaitu pemberesan PR-PR di bagian body cat lecet ya.
Nah, di sini tuh untuk bumper depan ada lecet sedikit yang harus kita benahi, jadi benar-benar keluar dari garasi mobil Semarang itu kondisi perfect, tidak ada lecet. Nah, di sini tim divisi bengkel cat kami juga melakukan proses pemberesan body cat dengan proses repaint. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke, di sini lanjut kita lakukan proses untuk perawatan undercarriage kolong-kolong bawah. Tidak hanya penampilan eksterior, interior ataupun mesin yang kita berikan sentuhan perawatan ya. Nah, di sini untuk kolong-kolong bawah, treatment kami selalu dilakukan pembersihan undercarriage kolong-kolong bawah. Di sini kita menggunakan alat khusus seperti alat semprot jet steam tekanan tinggi yang fungsinya untuk merontokkan kotoran-kotoran, kerak-kerak di kolong-kolong bawah serta di bagian rongga-rongga roda ya. Nah, di sini nanti kita menggunakan alat atau obat semprot khusus yang fungsinya untuk merontokkan kotoran-kotoran kerak-kerak di bagian kolong-kolong bawah. Di sini teman-teman bisa lihat apabila mobil bekas kami kondisi kolong-kolongnya keropos, karat, pastinya di video akan kelihatan. Nah, di sini berarti kami menggambarkan kualitas. Teman-teman bisa dinilai sendiri. Hal yang tidak terlihat oleh mata, hal yang tidak diperhatikan oleh pelaku jual beli, kolong-kolong bawah seperti ini, kami berikan sentuhan pembersihan, perawatan, detailing kolong-kolong bawah. Nah, di sini juga tidak ada dusta di antara kita, kualitas diperlihatkan nyata. Teman-teman bisa lihat sendiri kondisi kolong-kolong bawah di saat video sebelumnya, penampilan before-nya, on progress-nya, dan nanti hasil akhirnya kita akan kasih lihat. Seperti inilah kualitas garasi mobil Semarang. Masih ragu bosku dengan kualitas kami? Inilah salah satu treatment yang kita berikan di setiap mobil bekas kami. Finishing hasil akhirnya kita berikan sentuhan salon detailing meliputi eksterior, interior, ruang mesin. Nah, di sini untuk interior jok kita bongkar. Jadi pembersihan detailing interior itu bisa hingga di bagian karpet bawah menyeluruh. Treatment di interior meliputi cleaning plafon, dashboard, door trim. Semua panel interior kita lakukan sentuhan pembersihan dengan menggunakan obat khusus yang mengandung disinfektan. Nah, fungsinya itu untuk membunuh bakteri, virus, dan kuman. Tidak hanya membuat penampilan jadi bersih dan wangi, tapi di sini untuk urusan kehigienisan, kebersihan, bakteri, virus, kuman juga kita bersihkan. Jadi nanti ketika kami serahkan ke konsumen, kondisi interior sudah pastinya bersih, wangi, dan higienis karena itu adalah prosedur SOP kami. Nah, di sini juga tidak ada dusta di antara kita. Video kita perlihatkan semua cuplikan-cuplikan treatment salon detailing kami. Di eksterior treatmentnya kita lakukan proses pemolesan 3 step poles body menggunakan kompon-kompon premium. 3 kompon step poles kami. Untuk step pertama kita menggunakan menjerna dengan karakter sedikit agak kasar, fungsinya untuk membersihkan kerak-kerak yang sangat membandel. Setelah itu kita akan menggunakan kompon step kedua yaitu adalah product coating factory. Nah, untuk yang step ketiga kita menggunakan waxing merek Maguire Ultra Polishing Wax. Tidak lupanya di eksterior kita membersihkan kerak-kerak di bagian sela-sela pelipis kaca, sela handle, sela emblem, dan juga membersihkan jamur-jamur di bagian kaca. Jadi kurang lebih seperti itu treatment di eksterior. Untuk proses akhir nanti ruang mesin juga kita berikan sentuhan proses cleaning dengan obat khusus ruang mesin untuk membersihkan kerak-kerak atau kotoran yang membandel yang berada di ruang mesin.
Divisi Jual Beli dan Jasa Pencarian Mobil Bekas Garasi Mobil Semarang mempersembahkan. Jadi pertama ini kita akan lakukan pengecekan berapa suhu AC yang terbaca. Jadi apakah AC itu sehat? Di sini kita akan kasih lihat dan kasih paham di angka 7,6 derajat. Jadi di sini AC kondisi aman sehat, kompresor, kondensor, saluran AC-nya semuanya sehat, tidak ada kebocoran. Nah di sini selanjutnya kita akan scan. Nah ini alat OBD Scanting Diag 2 sudah menancap di soket ECU ya. Terus kita akan lanjut. Nah untuk menyekan ini biasanya kita harus mencocokkan untuk nomor mesinnya. Setelah itu kita scan. Di sini ada beberapa sensor. Kita deteksi cerdas. Nah, apabila di sini itu ada malfunction atau trouble di bagian persensor-sensoran dari ECU, di sini nanti akan terbaca bahwasanya dia abnormal. Tapi di sini hasilnya teman-teman bisa lihat tidak ada malfunction, dan di sini di speedometer juga tidak ada malfunction. Nah, di sini kilometer menunjukkan di 62.000. Cakep ya. Oke, di sini selanjutnya juga akan kita tes untuk aki apakah sehat, dan juga sistem pengisian pada aki dinamo ampere itu apakah sehat. Nah, di sini kita pakai alat pengetesan aki ini. Baterai volt 12 volt, oke, baterai capacity, quick test, enter, testing. Oke, di sini terbaca semua ya. Bahwasanya aki kondisi bagus, grid, dengan voltase nyaman 13,89. Terus pengisian bahan bakarnya, pengisian akinya itu 100% normal. Ampernya juga normal, semuanya normal. Nah, di sini teman-teman bisa nilai sendiri. Oke, selanjutnya ini kita juga cek untuk ketebalan dari body jet ya. Nah, gini bos, ini kan mobil kan usia udah 2011 ya, sekarang 2026. Kita bicara 15 tahun. Nah, ini mobil yang menurut saya selama ini saya mainan model Mazda 2 generasi yang model ini adalah kondisi terbaik yang pernah aku punya, karena dengan usia 15 tahun, kilometer 60.000, itu jarang banget kondisi sebagus ini. Di video sebelumnya kan teman-teman nonton tuh, ketika kita melakukan repaint bumper depan ya. Ya wajar ya, namanya bumper lecet, tapi di sini teman-teman bisa lihat hasil repaintnya rapi, tidak belang, apalagi untuk warna putih. Nah, di sini kita juga akan melakukan pengetesan untuk ketebalan dari body jet. Ya kalau memang mobil itu repaint itu wajar, yang penting bukan dembulan tebel ya. Nah ini mobil menurut saya yang kategorinya antik dengan usia 15 tahun, kilometer 60.000, cat ya hampir 100% ori. Kalau bumper depan tidak mungkin ori, wong kemarin lecet kita repaint ya. Tapi di sini ketika saya cek semuanya, pertama, ini kan kita punya alat nih untuk mengukur ketebalan dari body jet ya. Nah, untuk keoriginalitas body jet itu di angka sekitar 0,1 sampai 0,2 sekian. Toleransi 0,3 apabila mobil itu pernah di nanokramik ya. Apabila ada mobil yang sudah di nanokramik, itu biasanya akan menambah ketebalan beberapa mikron, 0, sekian lah. Nah, di sini unit mobil ini rata-rata ketebalan bodinya, catnya itu di 0,1 sampai 0,2. Antik bos. Aku bicara ini mobil antik banget. Nah ini pertama, kita akan cek di bagian kap mesin ya. Kap mesin kita akan cek berapa ketebalannya. 0,2 bosku. Ya, ini kita bicara 0,2 tuh tipis banget loh. Ya 0,2 tipis, atap ya. Terutama bagian atap 0,2. Karena saya cek semuanya menyeluruh tuh di ketebalan rata-rata di 0,2. You nyari kelasnya mobil seperti ini dengan kondisi seantik ini 0,17 ini loh, tipis banget tuh. Perbedaannya 0,03 ya, 0,0. Dengan bagian atap kap mesin tuh perbedaannya segitu. 0,2 rata-rata segitu bosku. Nah ini kita cek 0,2, coba bagian bawah sini 0,2. Asli antik banget bosku.
Nah, kalau dapat unit mobil dengan kondisi seperti ini tuh kayak aku tuh punya kepuasan tersendiri. Kayak punya reward, kepuasan tersendiri. Semoga hasil jeripayah ini dihargai oleh konsumen kami, karena nyari mobil kayak kondisi kayak gini tuh udah susah, bosku. Apalagi nih teman-teman bisa lihat ya, spek mobil kami tuh seperti ini. Bener-bener kita tuh nyari yang seoriginalitas mungkin. Cakep kan, 0,1 0,2. You mau cari di mana? Dengan mobil usia 15 tahun kelasnya Mazda 2, ketebalan rata-rata segitu. Harusnya nih konsumen kami ini yang pesen mobil ini seneng banget. 0,18, 0,23, 0,2, 0,1 rata-rata. Ini di bagian lambung nih, 0,1 bosku. Secakep ini kondisi mobil, seoriginal ini, 0,1, 0,2. Nah, kalau ingin tahu, kalau bagian sini kan jarang ya di nano keramik ataupun dilapis ulang pelindung ya. Ini kita cek nih, 0,19 ini bagian dalam, 0,19, 0,18 ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Setipis itu kondisi body cat mobil ini, bosku. 0,2 bagian pintu luar, di dalam ini 0,18. Berarti kan perbedaannya 0,0. Itu berarti mikron, setipis itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri spek mobil, kualitas garasi mobil Semarang. 3, 2, 1, and you can see. Oke, jadi di sini tadi teman-teman di video sebelumnya kan udah nonton tuh dari proses-proses by prosesnya, dan juga sudah kita lihatkan dari inspektor kami ya. Alat-alat inspektor yang biasanya digunakan oleh inspektor juga kami gunakan. Di sini kan teman-teman bisa menilai kualitas mobil ini benar-benar cakep ya. Nah, di akhir ini kita cuman akan nge-review sedikit dari eksterior, interior, dan ruang mesin, dan apa saja kelengkapan dan spesifikasi dari mobil ini. Mazda 2R hatchback 2011 tipe Matic ya. Untuk Matic, untuk Mazda ini dia masih menggunakan Matic AT konvensional. Itulah yang membuat Mazda masih diminati. Karena generasi ini sampai di generasi Mazda 2 terbaru tetap mempertahankan Matic AT konvensionalnya. Warna putih, kondisi super antik, hampir full original cat. You mau cari di mana spesifikasi mobil seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya kondisi dari plat nomor atau pajak ya, ini sudah kita perpanjang. Jadi ketika kemarin kami beli kondisi pajak mepet, terus konsumen request untuk minta tolong sekalian terima beres. Jadi ini kemarin kita perpanjang pajaknya sudah baru sampai tahun depan. Terus untuk mobil ini tangan pertama dari baru ini tuh 2011 kelahirannya, tapi pembelian atau fakturnya 2012 Januari. Jadi apabila sekarang ini Januari 2026, mobil ini genap usia sekitar berarti 14 tahun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, mobil dengan kondisi headlamp secakep ini ya. You mau cari di mana, bosku? Headlampnya secakep ini, sebersih ini, usia 15 tahun. Bumper masih rapet kayak gini. Bumper masih rapet, masih perawan kayak gini. Karena penyakitnya Mazda, bumpernya itu biasanya melotrok. Nek orang Jawa bilang tuh melotrok alias melorot ya. Tapi ini masih rapet sekali. Cakep ya, headlampnya secakep ini. Cakep sekali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat spesifikasi dari bagian samping. Dari samping mobil ini kondisi ban masih tebel-tebel. Ban ini baru. Jadi dari owner sebelumnya itu barusan diganti di tahun 2023 kalau tidak salah. 22 atau 23. Nih. Dan kondisi kolong-kolong bawah kan teman-teman sudah lihat sendiri ya, bahwasanya kolong-kolong bawah mobil ini bebas karat ya, bebas banjir, itu sudah wajib. Apalagi ini mobil original antik kilometer 60.000, you mau cari di mana? Ciri khasnya dengan pelek ring 16 ya. Kalau tipe S, tipe di bawah ini dia peleknya ring 15, model jari-jarinya juga berbeda. Nah, kalau tipe R ada body kit, peleknya juga seperti ini, dan beberapa mainan variasi di interior juga. Oke, lanjut, ini teman-teman bisa lihat spesifikasi dari kondisi bodi belakang ya, yang masih penampakannya cakep ya. Ban tebel-tebel nih, bosku. Ban belakang ini juga tebel. Yang belakang itu 2023. Depan 22, belakang 23.
Oke. Nah, di sini mumpung kita ada di posisi samping mobil ini, nanti kita akan review di bagian bagasi dari kondisi mobil ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk penampilan dari bagasi belakang. Ciri khasnya Mazda 2 ya tipe R, dia sudah defogger atau anti kabut ya. Garis-garis merah ini adalah defogger atau anti kabut. Terus dia model bagasinya menekannya tidak model handle ya. Jadi dia tekan terus baru tarik. Oke. Nah, ini mobil untuk rak bagasinya masih ready ya bosku ya. Rak bagasinya masih ada. Nah, ini kita cantolkan dahulu dari rak bagasi. Terus kalau bicara Mas Robi, apakah ini mobil bebas laka? Terus kalau saya sudah review di video sebelumnya, bahwasanya original catnya itu ketebalan di rata-rata 0,1 0,2 masih dipertanyakan ya. Dari bagasi aja ketebalannya 0,1 0,2, kap mesin segitu, pintu segitu, itu udah nggak usah dipertanyakan, cat aja masih original seperti itu ya. Baut bagasi seperti ini ya pasti belum bongkaran, sealer masih ori ya, nggak usah dipertanyakan karena sudah pakai alat ketebalan cat yang bisa mematenkan, mengukur keoriginalitas dari body cat mobil. Ini aja karet ditarik aja masih susah ya. Yes, nggak usah di review, catnya masih original, apalagi nih bagasinya masih ori 0,1 0,2. Nah, ini mobil juga ketika kami servis itu cuman servis ringan aja, seperti penggantian oli menggunakan PTT 5W30, terus kita servis rem 4 roda menggunakan brake cleaner, terus kita tune up menggunakan carbu cleaner untuk membersihkan busi, throttle ya, biar tarikan enak enteng. Terus kita lakukan gurah mesin juga ya. Gurah mesin ini membersihkan kerak-kerak membandel di atas piston lewat lubang busi. Terus di sini juga penggantian filter oli. Nah, di sini fungsinya service general check up. Di sini tuh ada penggantian tutup radiator. Nah, ini kita lihatkan ke teman-teman ya. Tuh fungsinya service general check up. Ini sepele loh bosku. Tutup radiator ini sepele. Tapi fatal. Harganya murah 50.000 tapi fatal. Ternyata itu aus karetnya udah. Makanya di sini bisa mengakibatkan kurang air terus. Nah, nanti kedepannya bisa overheat. Nah, ini hal sepele tapi fatal, tutup radiator doang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sedetail ini garasi Semarang karena ketika kami cek kaki-kaki aman ya. Dari mobil ini tuh kaki-kaki aman, kampas rem semuanya aman, mesin aman, gak ada rembes ya. Worm stir juga aman ini. Worm stir aman, gak ada kocaknya. Nah, jadi di situ unit mobil itu cuman kita lakukan servis ringan. Nah, di situ kita ketahui radiator pastinya kita cek. Loh, kok kurang airnya? Nah, kurang airnya karena apa? Ternyata sepele. Cuman ganti tutup radiator tok selesai beres. Itu hal sepele yang harus diperhatikan. Nah, untuk kelengkapannya kunci ada 2, buku manual ada sama barcode pertalite-nya juga ada. Toolkit-nya juga lengkap. Toolkit-nya lengkap. Nah, ini yang saya sangat sukai adalah ban serepnya ini belum pernah turun. Coba ini kita turunkan dahulu untuk barang-barangnya karena nanti kita akan nge-review di bagian ban serep ya. Ini kita turunkan dulu barang-barang servisnya, kita akan review di bagian ban serep. Mobil usia 15 tahun ya. Ban serepnya masih perawan ting-ting. Loh, masih kayak gini loh, spidolnya nih loh, masih ada loh. Masih 2011 loh, nih loh. Kondisi belum pernah turun loh. Kalau udah pernah turun udah ada kotornya. Terus ini juga udah aus, ini juga udah hilang spidol markingnya. Loh, mobil kok kondisinya kayak gini loh, istimewa loh. Udah Pak, sampun. Piye loh. Secakap ini loh kondisi mobil loh. Ini buku-bukunya kita taruh dulu di laci biar enak saya nge-reviewnya. Oke. Nah, di sini teman-teman juga kita akan reviewkan kondisi dari interior ya. Jadi teman-teman kan di video sebelumnya interior mobil ini tak kasih lihat nih. Interiornya tuh warnanya alay bos. Nah, tapi di sini ternyata jok original bludrunya itu disimpan. Nah, di sini teman-teman tak kasih lihat di mana jok sebelumnya tuh di cover tapi alay desainnya. Langsung dipegang garasi mobil Semarang, dikembalikan originalnya. Nih hasilnya teman-teman bisa lihat. Secakep ini. Pak Iwan, minta tolong Pak. Jok bagian supir bisa dimajukan, ditidurkan dulu biar enak nge-review
interior mobil ini. Joknya supir dimajuin, tidurin. Joknya supir dimajukan, ditidurin. Nah, ini teman-teman bisa lihat before afternya. Before-nya kan di video penampilan sebelumnya tak lihat kan. Nah, ini afternya setelah dilakukan restorasi keoriginalitas mobil ini. Nah, cakep ya. Ya, before afternya teman-teman bisa lihat. Jadi secakep ini, ya. Jadi secakep ini. Karena basic dengan interior original bawaan dari mobil ini adalah blue Drew warna hitam, dashboard hitam, door trim hitam. Ini udah cakep karena blue Drew-nya hitam tuh nggak gampang kotor sih. Makanya itu ini tak kembalikan ke originalitasnya dari mobil ini. Nah, ini kelengkapannya full set kunci 2. Kunci ada 2, satunya model lipat, satunya originalnya seperti ini kalau Mazda 2. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi secakap ini ya. Nah, kalau tipe R dia dilengkapi oleh tombol setir dan airbag double. Kilometer 60.000. Real asli menggambarkan dari ini posisi tuas shift knob masih jeruk dan setir masih jeruk purut nih loh, masih ada garis tengahnya nih loh. Masih ada garis tengahnya nih, belum ada luka sama sekali. Ini karpet original bawaannya masih ada. Karpet orinya 2 baris masih ada semua. Karpet bawaannya. Kondisi plafon bersih. Ini sun visor masih plastikan. Ya, secakap ini kondisi mobil. Suhu AC udah, sensor lewat scan ECU udah. Terus retract normal. Kanan kiri ini retract normal. Dan ini juga sudah ada bonus head unit diganti Android Sansui, lengkap dengan kamera mundur ini. Coba kita tes ya. Lengkap dengan kamera mundur. Nah, tuh, lengkap dengan kamera mundurnya. Oke. Ini, mohon maaf nih, Pak, nih ya. Tadi buat ngecek suhu AC. Oke, jadi ini sudah kita review semua ya. Apakah ini mobil bekas banjir? Nggak ada. Nih, tidak ada karat bawah dashboard ataupun bawah jok, aman. Nggak ada karat, bosku. Karena ini kondisinya antik ya. Wes nyacat kualat. Nyari mobil kondisi seperti ini udah susah. Nah, di akhir kita akan review di bagian ruang mesin. Nggak perlu ya nge-review samping-samping sini ya. Nggak usah tak review karena ketebalannya ini 0,2 0,1 full. Ya, 4 pintu tadi udah review. Ketebalan body catnya 0,2 0,1. Nah, ini lanjut di ruang mesin. Ini baut segel pabrik belum bukaan. Kak mesin catnya masih ori, sealer semuanya masih ori. Karena ketebalannya di 0,2 0,1. Ruang mesin bersih ya. Ruang mesin sangat bersih. Nah, ini yang membedakan dengan mobil lainnya, untuk ECU dia berada di sini. ECU-nya Mazda tuh berada di atas ruang mesin. Jadi gitu, bosku. Nah, ini ruang mesinnya bersih, clean, kilometer 60.000 real asli. Cakep ya. Oke, intinya seperti itulah kualitas mobil bekas dari Garasi Mobil Semarang ya. Buat teman-teman yang ingin pesan mobil bekas di Garasi Mobil Semarang, ada SOP prosedurnya nanti saya kirimi. Tapi yang paling utamanya, manut ngikut arahan saya dan percayakan aja ke saya. Manut, ngikut, percayakan. Pokoknya itu. Konsumen angel-angel ya, ini bahasa Jawa bilang tuh angel-angel atau susah-susah, terlalu ribet, terlalu terlalu apa yo? Terlalu mengatur saya, biasanya aku ndak tanggepin, tak suruh nyari sendiri aja. Jadi seperti itulah saya. Karena udah di titik capek. Capeknya apa? Menjaga kualitas. Capeknya apa? Menyarikan pekerjaan mobil untuk konsumen yang terbaik. Jadinya ya konsumen manut saya aja. Gak bakal saya carikan mobil jelek karena setiap project saya tampilkan detail seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.